Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Darul Fuqaha Indonesia, dan kali ini tetap di program filosofi, pikir, logika, soal fikih. Dan alhamdulillah pada kali ini kedatangan tamu agung, yaitu Gus Syahid bin Kiai Haji Umar Faruk dari Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy'ari Sarang Rembang, Jawa Tengah. Ini suatu kehormatan bagi kami karena beliau termasuk daripada putra guru besar kami, yaitu Mbah Yai Umar Faruk, dan beliau sudi singgah di Pondok Pesantren Darul Fuqaha ini, insya Allah menjadikan pondok pesantren ini semakin tambah keberkahannya. Amin, ya rabbal alamin. Kita sapa dulu beliau, bagaimana dengan kabar beliau dan tentunya bagaimana ilmu yang akan dibagi oleh beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Kang Iip. Alhamdulillahirabbil alamin. Pripun kabare Gus? Alhamdulillah saya keluarga saya Sarang, dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini walaupun tanpa undangan. Saya langkung, saya langseng. Di sini ada pesta. Datang tidak diundang, pulang harus disangoni. Harus disangoni. Itu pasti. Subhanallah. Ya, jadi sudah banyak ya Gus ya, dari pembicaraan tadi lewat obrolan ringan kita sambil ngemil, sambil ramah tamah. Ternyata kehidupan dunia modern ini banyak merubah tradisi-tradisi, banyak juga yang lupa jalur keilmuan. Nah, yang mau saya tanyakan Gus, sepenting apa jalur keilmuan itu? Menurut Gus Syahid itu seperti apa? Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu, ya, maka tergantung dari sumber itu. Kalau memang itu sumbernya dari sumber yang besar, maka keilmuan itu akan mengalir tanpa henti, walaupun itu masa paceklik atau masa rendeng ketiga, tetap lancar. Tetapi kalau sumber itu berasal dari sumber yang terputus, berasal dari tempat yang tidak dari sumber aslinya, maka suatu saat akan habis. Bisa dikatakan kiai sumur antara kiai jeding. Kiai sumur dan kiai jeding. Kalau kiai sumur, sumber ilmunya nggak pernah habis. Dimanapun dia diundang, dia pun diminta, ilmunya selalu bertambah dan baru tanpa henti. Tetapi kalau ilmunya ilmu jeding, suatu saat akan habis. Walaupun diisi ya semit seperti itu lagi, sama. Contohnya mungkin bagi para sahabat-sahabat, bagi para jamaah Darul Fuqaha Indonesia ingin tahu contohnya kiai sumur dan kiai jeding itu seperti apa? Itu yang saya katakan tadi. Nah, yang kenapa seberapa penting tadi? Yang tadi ditanyakan seberapa penting tentang sumber keilmuan kita. Kalau keilmuan kita itu berasal dari guru-guru yang singgah sampai bersambung pada Kanjeng Nabi bersambung pada malaikat Jibril sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ilmuwan kita tidak akan pernah habis walaupun diterpa kemarau panjang akan kehidupan. Jadi nyumber terus ya Gus. Terus saja yang dicari adalah sumber yang segar, bukan sumber yang mengandung pengawet atau bahkan racun modernisasi. Masya Allah. Jadi jalur keilmuan itu memang harus dijaga dan dilestarikan, seperti itu ya Gus. Nah, kemudian kecenderungan atau fanatisme itu, apakah penting seorang santri itu fanatik dengan kiainya atau seperti apa Gus? Kita tahu bahwa yang namanya keyakinan, dan kita pun tahu kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Maka ketika kita melakukan sesuatu kok tidak yakin alias ragu, maka tidak salah itu. Seperti kita sholat dalam keadaan ragu. Maka bisa membatalkan sholat kita. Maka ketika kita ragu, sudah berapa rakaat? Kalau tidak segera memutuskannya sampai kita melakukan lebih dari 2 rakaat, 2 rukun, melakukan 2 rukun, bisa batal.
Seperti halnya dia itu masih wudu atau belum, Iya. maka dia nggak boleh melakukan wudu. Nggak boleh melakukan selama dia belum yakin memutuskan dia batal atau tidak. Kalau dia tidak batal berarti nggak usah wudu kan. Lah dia belum memutuskan kalau wudunya itu batal, maka dia nggak boleh wudu. Kalau boleh ya cuman tajdidul wudu saja. Tajdidul wudu wudu. saja. Jadi ya fanatisme kepada guru kita itu sepenting apa gitu Gus? Apakah sangat penting bagi seorang santri berfanatik kepada gurunya, atau seorang santri malah mengakui guru yang lain, atau itu seperti apa itu Gus? Karena keilmuan tanpa keyakinan maka menjadikan pribadi seseorang akan lemah untuk berpegang teguh akan keilmuannya dan keyakinannya. Bila seseorang mulai terserang keraguan akan keilmuannya, maka mudah sekali goyah ketika terdapat rayuan atau euforia dari luar gitu ya. Pemikiran baru atau bisa dikatakan keilmuannya itu tidak menjadi sebuah ilmu lagi karena terserang keraguan, bisa menurun menjadi itikad, keyakinan, atau bahkan menurun lagi menjadi suatu syak. Malah menjadi ragu dengan gara-gara keraguan itu keilmuannya menurun sehingga sudah tidak menjadi ilmu lagi. Jadi berguru itu memang kita harus yakin bahwa beliau yang keluar dari beliau adalah kebenaran gitu ya Gus ya. Iya. Ada sebuah cerita. Iya, cerita gitu. Menarik dulu ya itu ceritanya. Saya pernah diceritani teman saya. Iya. Namanya ada santri julukan Jalak-Jalak Ijo. Jalak-Jalak Ijo. Ceritanya itu ketika ada dua santri yang bodoh dan satunya santri yang pintar. Nah, salah satunya dipanggil, yang pintar dipanggil oleh kiainya di tempat yang sepi mau ijazah. Ijazahnya gitu kepada yang pintar itu ya. Katakan jala-jalalahu. Nah, setelah diucap jala-jalahu, terbang. Santri pertama bisa terbang. Santrinya terbang gitu. Terbang ya, setelah ijazah jala-jalalahu. Nah, kemudian santri yang kedua yang bodoh dia datang. Nah, dipanggil datang dan diajari yang sama. Katakan jala-jalalahu. Tapi karena dia bodoh, kurang memperhatikan. Dia mendengarnya jalak-jalak hijau karena itu lebih logis menurut pemikirannya daripada jalak-jalak. Dan dia pun mengatakan juga, dia mengatakan apa yang dia yakini dengan perkataan jalak-jalak hijau, terbang, ya bisa terbang. Sama-sama bisa terbang. Padahal kalimatnya beda ya guys. Kalimatnya beda, tapi keyakinannya kan sama dari gurunya. Nah, kemudian setelah selesai, keduanya itu bertemu dan berbincang. Tadi yang diajarkan ya apa ya? Yang apa santri yang pintar itu tanya pada santri yang bodoh tadi. Santri yang bodoh dengan polosnya bilang, guru ngajarin saya apa jalak hijau. Wah, ditertawakan sama yang pintar. Bukan itu yang diajarkan guru tadi, itu jala-jalalahu yang artinya jala maha agung, apa jalaluhu keagungannya Allah. Kalau jala-jala itu apa? Ngapain jala-jala itu? Nah, setelah dikatakan atau dinasihati, walaupun itu kebenaran walaupun kebenaran, tapi sudah mengakibatkan si bodoh ini ragu akan pengetahuannya itu kepada gurunya. Apa akibatnya? Ketika dia mengucapkan jala-jalalahu, dia nggak bisa terbang. Dia bisa terbang lagi. Kullu malam yaktakid layang tafik. Kullu malam yaktakid layang tafik. Itu kan imriti, masa lupa lah. Luar biasa ini. Jadi sesuatu yang tidak kita yakini itu tidak akan memberikan manfaat kepada diri kita. Terlepas itu benar atau salah. Nah, zaman sekarang kan kritis sekali Gus ya. Zaman sekarang kiai dikritisi, guru sendiri dikritisi. Itu dengan sikap-sikap yang seperti itu apa baik atau justru harusnya tidak boleh gitu mengkritisi guru? Bagaimana Gus, sikap kita harus seperti apa? Kalau bisa kalau ingin selamat ya. Kalau ingin selamat itu kan ya. Selamat. Kalau intinya selamat, bukan pinter tambah cerdas, bukan tahu-tahu hebat, bukan. Kalau kita mau cari selamat, ya tentu saja kita harus mengikuti adat salafus sholihin. Kalau ingin selamat, itu walaupun sekarang pemikiran sekarang itu lebih menggiurkan atau lebih logis atau lebih banyak yang menyetujuinya. Tetapi kalau itu bertentangan dengan salafus sholihin, maka ya kalau ingin selamat
jangan ikut-ikutan. Seperti contoh begini. Nah, contoh Seperti dalam masalah zakat, ya. Dalam masalah zakat kita tahu kalau tanaman itu disirami dengan air hujan, ya. Maka zakatnya 10%. 10%. Setengah 10. Kalau pakai hujan, zakatnya 10%. 10%. Kalau disirami dengan biaya, maka berkurang separuhnya jadi 5%. Ya, itu akan tentuan syariat ya, saya dulu. Nah, karena sekarang ini tanaman itu tumbuh tidak hanya butuh air hujan, tapi butuh pupuk. Butuh ongkos yang lain-lainnya. Maka kalau sampai ada yang mempunyai pemikiran atau bahkan mengeluarkan fatwa, dengan memotong kewajiban zakat menjadi separuh lagi jadi 2,5%, 2,5% karena beristimbat tidak pakai biaya 10%, pakai biaya menyirami 5%. Kalau pakai biaya pupuk 2,5%, kan masuk akal, kan logis kan untuk sekarang, kenyataan sekarang. Tapi kalau kita ingin selamat, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Itu yang bisa saya katakan. Jadi sifat kritis itu memang kan sudah menjadi pada zaman akhir ini ya Gus. Apalagi dengan turos-turos, dengan kitab-kitab kuning, seolah-olah kitab kuning itu sudah tidak relevan hukum-hukumnya gitu. Bahkan Quran saja itu banyak yang mengkritisi dengan pikiran-pikiran yang bebas gitu ya guys. Berarti itu sebenarnya walaupun tampak logis, bahkan tampak idealis mungkin menurut orang-orang zaman sekarang, itu lebih baik kaum santri ini tidak usah mengikuti hal seperti itu ya guys ya. Iya, kita kan selamat ya. Sudah mengakui kalau kita santri itu santri salaf. Salaf artinya kuno. Ijma yang paling kuat ya yang kuat itu ada ijma yang mengikuti para ulama salaf. Siapa? Para sahabat yang kuno. Jadi yang membedakan antara agama pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kalau pendidikan umum itu menatapnya ke depan. Cita-cita yang tinggi, kemajuan, modernisasi. Tapi kalau agama itu memandangnya ke belakang. Harus semakin ke belakang. Jangan semakin terus ke belakang, maksudnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tujuan agamanya adalah mencari keselamatan. Kalau pengetahuan yang lain, tujuannya akan mencari kemodernan, untuk mencari kelengkapan atau kekayaan, sesuatu yang modern, canggih. Gitu. Beda tujuannya. Ya, jadi urusan pendidikan formal berarti kita harus menatap ke depan, tapi urusan agama kita harus lebih banyak menengok ke pendapat-pendapat ulama salafus saleh. Terutama kita kan santri ya, santri dididik sejak awal untuk manut pada kiai. Nah itu jadi manut kiai ini kan menjadi slogan santri. Tapi alih-alih di zaman modern ini katanya kalau santri itu bersikap seperti itu menyebabkan santri jumud katanya Gus, stagnan, tidak berkembang. Apakah itu opini seperti itu bisa dibenarkan atau keliru menurut dunia pesantren? Ya tergantung yang menilai. menilai. Karena yang menilai inilah yang akan membeli. Orang-orang yang akan membeli, akan mengkonsumsi, itu kan mereka punya hak menilai. Nah kita sebagai katakanlah penjual atau tanda kutip, bukan penjual agama, bukan. Kita sebagai pewaris yang melestarikan agama, tentu saja orang suatu barang atau suatu produk tetap yang paling mahal adalah yang orisinal. Jadi yang menjaga keorisinalitasan, keaslian. Buat apa? Itu lebih lengkap, lebih menggiurkan. Tapi palsu. Palsu. Lebih baik itu sedikit atau mungkin sakcuil saja, tapi itu adalah original, asli. Itu lebih mahal berkali-kali lipat. Keasliannya itu yang membuat berharga ya guys ya. Yang menjadikan berharga itu sudah difahami dan diterima ada halayak umum, sudah naluriah lah. Nanti alangkah baiknya kalau kita tidak mempertahankan
ke original kita, keaslian dari ilmu salaf kita, ilmu agama yang sesuai dengan ulama salafus sholihin, maka apa jadinya pesantren? Sudah kehilangan jati diri. Masya Allah. Pesantren kehilangan jati diri. Sementara jati diri pesantren itu apa? Mengikuti ulama-ulama salafus soleh yang menuntun pada keselamatan. Jadi boleh berpikir maju, tapi tidak boleh meninggalkan melupakan tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ini apa? Di dunia modern ini memang Gus serba apa namanya? Kalau orang-orang kota itu serba berpikir logis. Iya. Kecuali orang pesantren ya. Orang pesantren, bahkan banyak buku-buku yang mengkritisi pesantren. Iya. Pesantren ortodok lah, kemudian pesantren undercover bahkan pernah ditulis gitu kan. Feodal. Pesantren itu menganut sistem feodal. Nah, menurut santri sendiri memang hal itu sudah menjadi kelaziman, bahkan itu yang bisa menyebabkan keberkahan. Nah, zaman sekarang itu Gus, keberkahan itu banyak yang tidak percaya itu Gus. Iya. Kenapa itu ya Gus ya? Kenapa? Ya karena berkah itu mereka yang percaya. Karena berkah itu mereka yang percaya. Untuk mereka yang percaya. Bagi mereka yang percaya, maka bersyukurlah, alhamdulillah bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya, ya fawailul laka. Masya Allah. Celakalah bagimu. Karena apa? Keberkahan itu kan kebaikan yang tidak disangka-sangka, kebaikan yang menyebar. Apabila seseorang itu tidak percaya berkah, maka dia hidup itu akan terkekang dengan pikirannya. Capek ya Gus ya? Capek. Dia berpikir bahwa sehari dia hanya penghasilan sehari 100.000. Maka ketika dia ingin berangkat haji, itu biayanya sama 100 juta. Maka dia kalau mikir untuk menyisihkan uang sampai 100 juta, uteknya mentok. Masya Allah. Uteknya mentok. Itu contoh orang yang tidak percaya berkah ya Gus. Jadi dia dengan logikanya saja ya. Dia akan terpenjara dan tersiksa, terkekang. Ya, jadi budak kehidupannya. Budak kehidupan. Masya Allah. Dan yang menarik tadi Gus, dari cuplikan ramah tamah kita tadi di saung ada kalimat bahwa orang-orang zaman sekarang itu lebih lebih gandrung kepada kisah-kisah yang dijual, seperti contoh film atau kisah-kisah apa, sehingga mereka itu meninggalkan kisah yang terbaik, yaitu Al-Quran. Itu seperti apa itu Gus? Dan itu adalah salah satu dari hasutan setan. Menjauhkan para hamba-hamba Allah untuk membuatnya terlena sehingga dia lupa untuk mencari hidayah, tapi merasa nyaman dengan kisah buatan itu. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis. Jadi sebagian manusia ada yang membeli atau menjual tentang lahwal hadis, cerita-cerita yang hanya memberikan ketenangan atau memberikan kesenangan sementara atau kesenangan palsu. Liyudilla an sabilillah, agar supaya bisa menyesatkan mereka dari jalan Allah, jalan agama. Jadi itu zaman sekarang memang sudah terjadi ya Gus ya? Ya bukan zaman, kalau di ayat Qur'annya ada ya berarti sudah zaman dulu-dulunya itu. Memang banyak orang yang membuat kisah-kisah terus diceritakan kepada orang banyak gitu ya, sehingga mereka terlena dan Quran itu seolah-olah sudah tidak nikmat lagi gitu. Tidak nikmat lagi. Dan itu menyerang kita semua. Kita lebih merasa bahagia, tenang kalau membaca dari cerita ya, termasuk juga dari kisah-kisah cerita dari orang buatan dari sosial media. Sosial media diceritakan. Kita lebih gitu ya. Nyaman dengan berbaring, terus melihat Instagram gambar-gambar atau membaca cerita-cerita short story WA daripada kita harus menghatamkan Al-Quran. Dan itu tanpa sadar itu menerpa diri kita. Bahkan kita pun terkontaminasi dengan hal itu ya. Bahkan pertanyaan yang mungkin akan menjadi dilema bagi kita, sudahkah Anda menghatamkan
Al-Quran bulan ini. Masya Allah. Sudahkah Anda menghatamkan Al-Quran bulan ini atau menghatamkan Facebook Anda? Story WA atau apa webtoon? Webtoon ya. Dan memang ini apa ya? Walaupun media sosial itu muatannya Quran Gus gitu. Kan banyak media sosial, ada Quran, ada ceramah gitu, ada segala macam. Itu seperti apa menanggapi hal itu Gus? Ya, maka untuk menanggapinya cuman bisa mengatakan sak bejo-bejo ning wong luweh bejo wong sing eling lan waspada. Masya Allah. Itu perlu dicatat. Sak bejo-bejone wong luweh bejo wong sing eling lan waspada. Bukan hanya ingat saja, kadang kita ingat, tahu dan ingat, tapi karena nggak waspada kita terlena. Nah, waspadanya itu ya Gus ya. Iya, terlena. Mau sebentar dulu lah, mau sholat ya sama, mau sholat atau baca Quran. Lihatlah mungkin ada komen masuk loh. Akhirnya nggak terasa, maunya sih sebentar, tapi malah 1 jam 2 jam. 2 jam. Sehingga terlena karena nggak waspada. Tahu bahwa itu salah, tapi karena terlena, ya akhirnya berlanjur ya Gus. Eling lan waspodo. Itu apa perkataannya Ronggo Warsito, saya cuma nukil saja. Tapi luar biasa ini Gus ya. Gimana Gus kunjungannya ke Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia ini gitu? Apa yang Gus lihat, apa yang Gus perhatikan pada santri-santri di sini seperti apa? Tanggapan Gus bagaimana? Ya, yang kritisi apa yang happy? Ya semuanya saja boleh kita ungkapkan biar sama-sama belajar. Ya alhamdulillah, itu merupakan kebahagiaan dan kebanggaan atas nama para masyayikh sekarang. Kenapa? Karena nasrul ilmi, karena telah lahir dari rahim Miss Ma'hadul Ilmi Asy'ari Sarang ada Darul Fuqaha, entah itu bayi tabung atau yang jelas ini kan belum disahkan, belum menghadirkan para masyayikh kita agar diakikoi ini. Karena tanpa restu, tanpa barokah guru-guru kita nggak tahu masa depannya gimana. Maka oleh sebab itu yang cepat-cepatlah cepat menghadirkan para yai-yai agar merestui, mendoakan kita akan ya mudah-mudahan ini berkah dan menjadi sarana dakwah. Amin. Murid-murid agamane murid-murid ilmune Gusti Allah. Amin. Sebagai wujud bukti bahwa kalian dan teman-teman itu memang ya ini wujud terima kasih kita. Terima kasih kita. Kita tidak bisa membayar guru-guru kita yang telah mendidik kita dengan sejumlah uang atau sejumlah emas, tidak bisa. Ya bisa ini adalah nyetor ganjaran. Nyetor ganjaran awan. Dan insya Allah Darul Fuqaha akan silaturahmi ke para masyayikh dan masyayikh insya Allah akan diaturi rawuh linggih lah tilik temriki supaya tambah barokah ibu. Amin. Terus tanggapannya seperti apa Gus? Ini pondok ini yang sudah menjadi seperti ini menurut Gus gimana? Ya bangunannya bagus. Bangunannya. Bagus. Santri-santrinya juga sudah mengenal walaupun baru sebentar sudah mengenal apa itu akhlak, cara tawadhu. Alhamdulillah 3 bulan. Rasa hormat kepada tidak tadi saya lihat brosurnya yang menjadi visinya adalah mendidik akhlak ini. Harus dikenalkan karena akhlak itu harus dikenalkan. Kalau nggak dikenalkan maka ya orang tidak akan tahu kebiasaan yang baik. Karena apa? Lingkungan yang paling berpengaruh untuk mendidik, mencetak pribadi seseorang, akhlak seseorang adalah lingkungan. Kalau pendidikan akhlak atau pelajaran akhlak itu hanya pengaruh 20% saja. Pelajarannya. Pelajaran itu berpengaruh pada pribadi seorang anak atau seseorang itu hanya pengaruhnya 20% saja. 20%. Ya 80% yang paling banyak adalah lingkungan. Oleh sebab itu saya lihat di sini lingkungannya sudah baik, terpisah antara santri putri dan santri putra dan pendidikannya juga terpisah. Kemudian ada tawadhu, jamaah tadi dan kegiatan bukan hanya fokus melatih otak saja tapi
fisiknya Spiritual. juga. Oh, itu. iya. Tadi kan latihan Silat. pencak itu silat, kok bisa-bisanya. Kalau sarang diajari rengkah gunung mungkin. Oh, enggak gunung. Apa itu Gus? Ya, cuman ungkapan saja. Ungkapan saja, Masya Allah. Jadi bahagia sekali kami kerawuhan dari guru kami yaitu Gus Syahid. Alhamdulillah berkenan singgah di sini. Semoga ilmu-ilmu yang dibagi tadi menjadi sebuah hikmah bagi pengalaman kita, pemikiran kita, dan menjadi makanan spiritual kita yang mengenyangkan. Nah, yang terakhir nih Gus, ya, apa harapan Gus? Kan Gusnya punya santri di sini nih, di Bekasi ini. Mana? Khususnya di Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Ya. Gitu. Harapannya kedepannya seperti apa untuk Darul Fuqaha Indonesia ini, Gus? Ya tetap mempertahankan apa yang menjadi peninggalan dari leluhur-leluhur kita, kebiasaan-kebiasaan hasanah. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang telah diwariskan kepada kita, baik itu keilmuan, perilaku, pola pikir, wadifah-wadifah, jangan sampai itu berhenti atau malah diganti dengan mengadopsi yang lain. Ingatlah, jangan lupa pada guru-gurumu, asal mulamu. Karena apa? Malam ya'rif usul la yambagi lahul usul. Masya Allah. Jadi pentingnya menjaga daripada guru-guru kita, kemudian menyambung rasa kepada beliau-beliau, robitotul kolbinya kita harus nyambung. Baik, terima kasih Gus Syahid atas gemblengannya, nasihat-nasihatnya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kami-kami santri yang ada di Bekasi ini. Dan inilah adanya kami yang ingin ikut nasyrul ilmi dengan keterbatasan kami, tapi dengan harapan semoga lebih banyak lagi nanti berkahnya yang tumpah di Darul Fuqaha Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah dan para audiens dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat kami bagi obrolan dengan Gus Syahid ini. Semoga para jamaah semuanya bisa memetik hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus.